kita ini sering kejadian aneh. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Allah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan. Perempuan yang solehah adalah perempuan yang benar-benar taat kepada Allah dan juga taat kepada suaminya di saat suaminya pergi meninggalkan perempuan. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membantu seseorang yang melaporkan kepada kita. Namanya Bapak Gusti. Akhirnya kita menuju ke sebuah desa yang namanya adalah Desa Cikolek. Sampai di sana udah malam hari dan kemudian kita di sana sama Ustadz Ako musyawarah bagaimana caranya menghidupkan masjid di tempat itu. Karena masjid di tempat itu sepi sekali. Dan akhirnya kita memutuskan sesudah sholat isya kita coba silaturahmi ke rumah warga. Assalamualaikum. 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 Iya Pak. Permisi Pak. Permisi Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Ya dengan Pak siapa ini Pak? Ini ada Ya, apa nih, saya Pak? Mandala Ya. Pak. Silo nih, Pak. Ada apa nih, Pak? Ya mohon maaf nih Pak, kita dengan teman-teman ini lagi itikaf Pak. Iya. Kok saya disorot-sorot, Pak? Ada rombongan Jakarta, Jakarta Pak. Di sini Oh. mau itikaf di masjid dekat sini, Pak. Al Ittihad Pak. Iya, tahu. Insya Allah kita 3 hari Pak mau belajar agama di masjid ini. Iya, Pak. Sama-sama kita mendekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengamalkan sunnah Rasulullah Pak. Iya Pak. Kita ajak warga di sana untuk sama-sama belajar agama. Kita sama-sama ya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah dan menghidupkan masjid yang ada di tempat itu. Kita juga belajar sholat yang benar bagaimana kayak gitu Pak. Perlu juga saya Kurang, agama kurang. Iya. Sama-sama Pak. Kita Sama-sama belajar. kita belajar Pak. Tapi, mohon maaf nih, nggak bisa bareng nih. Beres-beres dulu. Ada respon bagus di situ dari Pak Udin. Pak Udin katanya pengen belajar agama, tapi karena tidak ada yang mengajak dan dia berinisiatif ingin ikut. Berarti kita tunggu di masjid ya, Pak. Nanti kita kapan nyusul ke masjid? Ya tunggu Pak Pak Udin ya. Dekat sini, Pak. Udah Ustadz juga ada di sana Pak. Makasih Pak Udin ya. Makasih ya. Pas terakhir kita selesai mengajak Pak Udin ke masjid, semua tim kaget, santri juga kaget, kru juga kaget. Ada mobil pas di depan kita. Mobil ini kondisinya nggak kontrol. Jalannya siksak begitu, nggak kontrol seperti ini. Kenapa ini mobil ini? Asal. Kenapa Mbak? Mbak ada apa ini? Tolong kenapa? Mbak, tolong. Mbak kenapa Mbak? Mbak kenapa Mbak? Mbak, kejar Mas. Lu kemana dia? Lu kemana? Hah? Kemana dia? Hah? Kita kejar perempuan itu, dia malah masuk ke hutan. Kita samperin, dia malah ngumpet. Akhirnya kita cari di mana perempuan ini. Mana dia? Astagfirullahaladzim. Coba kamera ke sini, coba ke sana. Mbak, masih hilang kemana? Mas, maju soalnya Mas. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mana? Astagfirullahaladzim. Mbak, kenapa Mbak? Mbak, tenang dulu, Mbak, tenang. Istighfar, Mbak. Kenapa, Mbak, kenapa? Ada jenglot di mobil saya, Mak. Apa? Jenggot. Jenglot! Astagfirullah. Mas. Tolong, saya takut banget. Di mobil Mbak ada jenglot. Kok bisa ada jenglot di situ? Astagfirullahaladzim. Kaget kita, jenglot mau nyerang. Ini hampir nggak percaya kita. Nggak tahu, saya juga takut. Astagfirullahaladzim. Jenglot apaan sih jenglot? Kok bisa nyerang dia? Maksudnya apa? Belum kita tanya lebih jauh, tiba-tiba perempuan ini pingsan. Mbak, di mana jenglotnya? Astagfirullahaladzim. Itu jenglot. Mbak. Tolong. Tuh. Adik gue. Astagfirullahaladzim.
Tolong. Mana, Mbak? Bantuin dong. Ini kenapa? Coba. Mbak. Ani tolong jagain dulu ya kalau gitu ya. Iya, nanti dibawa ke masjid aja kalau gitu. Iya. Ya, Tapi bisa nanti ya, tim Ki, ada ya? yang bantuin Bisa. ya. Ya. Cek mobilnya. Dia bilang ada jenglot. Kita ke mobilnya sekarang, Mas. Akhirnya ya, perempuan itu dibantu sama Anggi, ditangani sama tim kita, diajak ke masjid. Nah, di sini kita langsung cek mobilnya. Kita buka mobilnya, kita lihat kanan kiri, di dalam mobilnya tidak ada apa-apa. Pas saya ngelihat di bangku sebelah, ternyata inna lillahi wa inna ilaihi. Awas sini. Gimana Mas? Kok bisa ada di sini barang beginian? Saya nggak tahu itu boneka atau apa. Yang jelas mukanya serem banget, seperti siluman, ada taringnya dan di situ melotot. Kita nggak tahu nih. Mending kita bawa aja ke masjid yuk, biar dimusyawarahkan nanti. Dia melotot ke arah saya, astagfirullahaladzim, ini apaan ini? Jujur saya nggak paham tentang jenglot. Akhirnya kita sama tim sepakat kita bawa aja ke masjid. Nanti kita tanya sama Ustadz Tako, makhluk apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin kita bahas dalam kesempatan ini. Yang pertama yaitu mengenai jenglot. Jenglot di dalam Al-Quran sebenarnya tidak dikenal. Tetapi kalau kita mengacu kepada satu ayat, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Jadi Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Tetapi semua makhluk itu sebenarnya lemah. Tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kemudian makhluk-makhluk itu menjadi kuat sepertinya, menjadi hebat sepertinya, itu karena manusia juga yang memujanya. Itu sebenarnya cuma makhluk biasa pada hakikatnya. Tetapi ketika dipuja, disuguh oleh manusia, tiap malam Jumat diberi sesaji, maka jenglot itu jadi kuat. Kenapa? Jin masuk ke dalam jasad daripada jenglot itu. Memperdaya Tapi kita. Ustaz, jenglot ini termasuk syirik besar atau syirik kecil atau Ustaz? Orang yang percaya kepada jenglot kemudian memuja-muja jenglot itu termasuk dalam kategori syirik besar. Tidak boleh kita bersekutu sama jenglot. Itu dosanya besar. Barang siapa yang bersekutu sama jenglot ataupun jin, Allah tidak akan maafkannya dan itu sama dengan kafir. Kalau dia tidak tobat sebelum wafat, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Yang kedua yaitu mengenai masalah rumah tangga. Dikatakan dalam satu ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Oleh karena itu laki-laki mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah tangganya. Sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk mentaati suaminya. Apabila istri tidak taat kepada suami, jelas itu namanya istri durhaka. Dan surga diharamkan dimasuki oleh istri durhaka. Tetapi apabila diperintah untuk bermaksiat, boleh tidak ditaati walaupun seorang suami. La ta'ata li ahadin fi masyiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada seseorang di dalam hal maksiat kepada Allah. Walaupun pemimpin boleh tidak ditaati kalau perintahnya itu perintah untuk maksiat. Setelah dibahas Ustaz Ako, masalah orang yang 40 hari tidak diterima sholatnya apabila bersekutu sama jin, itu sudah jelaskan semuanya. Nah, karena kita baru sampai, semuanya lelah di situ, akhirnya kita tidur. Pas kita tidur di situ, ini jujur saya nggak tahu apa yang terjadi. Anggi cuma cerita sama saya. Katanya Anggi malam-malam sekitar jam 1,
dia ini dibangunin sama Ika. Perempuan yang tadi keluar dari mobil dan ketakutan. Perempuan itu bangun. Karena lampu masjid dimatikan semuanya, toilet juga dimatikan. Anggi kemudian bangunin kameramen. Nah pas menuju ke toilet, karena kecapean, karena ngantuk, ketiduran kameramen ini katanya. Di kamera jelas waktu kita preview di situ. Di situ kita ngeliat Anggi ketakutan, Anggi panik di situ dan membangunkan kameramen. Mas bangun, mas. Ini Ika diculik. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Di situ kita ngeliat Anggi ketakutan, Anggi panik di situ dan membangunkan kameramen. Mas bangun, mas. Ini Ika diculik. Kemudian Anggi ini ketakutan, dia minta tolong sama kita semuanya, bangunin kita semuanya ada di masjid, kita pun semua bangun. Kita semua bangun, kemudian kita ngecek ke kamar mandi, kemudian kita ngecek ke hutan, kita cari di mana keberadaannya Ika. Takutnya ada penjahat yang nyulik ini. Kita cari ke dalam hutan, kita cari ke pohon-pohon nggak ketemu. Kita cari ke tepi sungai nggak ketemu juga. Kita cari kemana-mana jarang masjid nggak ketemu juga. Ini daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, coba besok aja kita cari lagi. Alhamdulillah nih mas, kita udah selesai sholat zuhur. Sekarang kita mau ke rumah Pak Gusti. Pak Gusti ya. Ya, jadi Pak Gusti yang selama ini melamporkan ya untuk minta ditolong sama kita ya. Iya mas. Maksudnya di sini minta ditolong itu untuk ngajakin itikaf mantunya. Jadi itikaf. Namanya Mas Rijal, Mas. Mas Rizal ya. Kita ketok aja ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Gusti. Assalamualaikum. Pak Gusti. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Mbak. Assalamualaikum, Pak. Ya, saya Mandala. Oh iya, Pak. Ya, Imam, Pak. Bapak Ya. kemarin kan yang lapor ke saya ya. iya betul ya. Nah, ini sebenarnya Pak Gusti minta tolong sama kita ya, untuk mengajak seseorang. Iya betul Pak. Namanya siapa, Pak? Namanya Rijal Pak. Itu adalah mantu saya. Rizal ini kelakuannya luar biasa, sangat-sangat tidak terpuji. Dia sering mukulin istrinya, sering maki-maki istrinya, bahkan sering mengusir istrinya. Sebenarnya Rijal itu anak yang baik. Iya. Tapi setelah nikah dengan anak saya, dia kelakuannya tidak baik terhadap anak saya. Dia suka mukul anak saya. Mas. Bang, ini jadi sesudah menikah malah kelakuannya nggak baik. Iya, ini gara-gara dia karena melihara jenggot. Astagfirullahaladzim. Kenapa orang bisa sampai bersekutu dengan jin? Padahal sudah punya rumah tangga yang harmonis, orang tua yang sayang sama dia. Tapi kenapa yang namanya Rizal ini nekat untuk bersekutu sama jin? Ini anak bapak ngeliat sendiri. Anak saya ngelihat langsung bahwa si suaminya itu melihara jenglot. Gara-gara itu anak saya jadi kabur. Kabur, Pak. Makanya saya ketakutan, saya itu nggak suka mantu saya seperti itu. Bahkan ketika ditegur sama anak saya malah digebukin mas katanya. Anak saya datang ke rumah mukanya babak belur, nangis kada keluar darah mas. Gara-gara apa? Dipukulin suaminya. Mas, tolong anak saya mas. Tolong cari dia. Ini yang ternyata membuat Pak Gusti resah. Membuat Pak Gusti kepikiran. Bahkan Pak Gusti di sini minta tolong kita sekaligus untuk mencari anaknya. Kita jelasin bahwa sebenarnya tujuan kita adalah untuk mengajak orang-orang kembali ke jalan Allah Pak. Bukan mencari orang yang hilang. Bapak udah coba cari anak Bapak? Sudah. Banyak masyarakat sini? Sudah saya cari. ketemu, Pak. Warga nggak ada yang bisa ngasih tahu karena dia takut. Takut. Iya, takut sama jenglot. Sama jenglot takut pak. Iya, karena dia bisa menghisap darah. Warga semua sini jadi udah tahu masalah jenglot itu dong. Sudah tahu. Mereka tahu terus mereka diam pak. Diam dan tidak mau kasih tahu. Warga pada takut mas. Loh kenapa warga nggak komplain? Mereka pernah negur dan ternyata ada anak gadis mereka yang kemudian
meninggal dunia karena dihisap darahnya. Astagfirullahaladzim. Sekarang gini, Bapak ini ikut aja itikaf. Itu insya Allah akan menyelesaikan masalah, Pak. Saya tidak bisa sekarang. Kenapa, Pak? Kenapa? Istri saya. Kenapa istri Bapak? Istri saya kena jenglot, Pak. Astagfirullah. Maksudnya? Dia suka teriak-teriak sendiri. Sudah berapa lama, Di sini Pak istri Bapak? Iya, ada di dalam. Bapak udah bawa ke rumah sakit, ke dokter atau apa? Dokter gimana? Sudah dibawa rumah sakit. Dokter pun tidak tahu apa penyebabnya sakit itu. Pak, boleh kita ngeliat istri Bapak sebentar? Iya, silakan. Boleh Pak? Boleh, silakan. Silakan. Di dalam sini Pak. Akhirnya kita dikenalkan sama istrinya juga. Istrinya sakit keras di situ. Ini Mas, istri saya. Ya Allah. Kadang-kadang tiap malam dia teriak-teriak sendiri. Terus badannya terasa panas kayak ditusuk-tusuk. Bapak udah coba belum, Pak? Bisa minta banget ke kiai atau ke ustaz. Kan di Cikole juga banyak pemuka agama mungkin, Pak, barangkali. Sudah sih. Ya kalau seorang ulama atau ustadz sudah membantu, ya biasanya Pak Gusti dan keluarga harus terus istiqomah dalam ibadah. Jangan cuma mengandalkan ustadz. Ustadz juga manusia, tapi diri kita lah yang harus sholat 5 waktu, harus taat ibadah, baca Quran, zikir. Ya Mas, saya juga ini gak tahu harus kayak gimana lagi. Saya takut, Mas. Istri saya kenapa-kenapa, Mas. Dulu keluarga kita ini bahagia. Tapi semenjak anak saya menikah dengan Rijal, keluarga kita jadi malapetaka. Dan waktu kita bangun, istrinya di situ langsung nanya, di mana? Di mana anak saya, Mas? Di mana Ika, Mas? Di mana Ika, Mas? Ika mana, Pak? Ika belum pulang, Bu. Cari Ika, Pak. Iya, nanti Bapak cari. Ibu kepikiran Ika terus, Pak. Ibu takut kenapa-napa. Aku takut Ika meninggal. Daripada Ika meninggal, mending Ibu aja yang meninggal. Mas, tolong bantuin cari, Mas. Saya takut kenapa-napa sama Ika. Ya Pak, ya Ibu. Insya Allah nanti kita bantu cari. Boleh saya lihat fotonya Pak? Mungkin nanti kita kalau ketemu di jalan. Ya, mungkin kita bisa kasih tahu Bapak. Ada. Sebenarnya saya ambil dulu fotonya. Pasti ambil foto anaknya, kita diliatin di situ. Ini foto anak saya. Loh. Ini kan anaknya semalam. Mas ketemu sama Ika. Semalam itu kita ketemu ada seorang perempuan, dia naik mobil. Tiba-tiba mobilnya masuk ke kebun-kebun begitu. Baik, kenapa? Iya, perempuan ini kan? Iya. Baik, kenapa? Ya Allah. Iya bener ini. Ini anak saya. Ya Allah, Pak. Iya, ini anak saya. Jadi itu mobil Rijal, Pak. Iya, dia tuh mobilnya itu. Pasti itu tahu di mana anak saya. Astagfirullah. Bi, jaga ibu. Pak, sabar Pak, astagfirullahaladzim. Ini ibu. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, astagfirullahaladzim, Pak. Pak, buru-buru dia bilang saya harus ketemu sama Rizal. Pak Gusti langsung lari bergegas dia menuju ke rumahnya Rizal. Di mana? Bedok-bedok pintunya, teriak-teriak di situ dengan emosi dan gak lama kemudian keluarlah di sini Mas Rizal. Mas, nggak apa-apa Mas, aduh. Pak, sabar dulu Pak. Astagfirullahaladzim, Pak, ini rumah orang Pak, sabar dulu Pak, astagfirullahaladzim. Rijal, sini kamu. Pak.
Bapak, udah, sabar mas. Kamu yang bawa anak saya semalam ya? Pak, anak bapak yang pergi dari saya. Dia nggak ngurusin suaminya. Rizal mungkin merasa nggak menyembunyikan Ika atau istrinya, dia marah di situ. Saya nggak pernah ngusir anak bapak sendiri yang tidak pernah taat kepada suami. Pak, sabar, Pak. Bisa selama ini menghormati Bapak ya. Tapi kalau kelakuannya seperti ini, saya nggak akan hormat lagi sama kamu. Pak Gusti masuk ke dalam rumahnya Rizal, teriak-teriak. Ini Pak Gusti penasaran, didobrak sama dia kamarnya. Pasti dobrak. Kamu yang sudah meleret jenggot ya? Mana buktinya? Pak, Sabar, Pak. Astagfirullah. Pak, sabar, Pak. Astagfirullah. Pak, sabar, Pak. Marah di situ Pak Gusti. Dengan jelas-jelas dia ngeliat di ruangannya Rizal ada jenglot, ada bekas ritual. Marah di situ. Pak Gusti, jelaskan kamu ternyata musyrik, kamu syirik. Sudah, Pak. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Mas Rizal ini ngamuk, dia ambil kayu di situ, dia ngancam kita semuanya. Pergi kalian semuanya. Kalau nggak pergi di sini saya hancurkan kalian semuanya. Kamera semua saya hancurkan. Daripada cari masalah, daripada cari ribut, akhirnya kita menang. Ya kita cabut dari tempat itu, kita tenangkan semua tim di situ, jangan sampai terbawa emosi, jangan sampai terpancing emosi. Ya kita sabar, ingat tujuan kita adalah mengajak orang kebaikan. Udah nggak kontrol emosinya dia ini udah. Astagfirullahaladzim, ini parah, dia udah terpengaruh ini. Dan pengaruh hal-hal yang goib seperti itu nih. Astagfirullahaladzim. Udah kita ke masjid aja dulu, kita bersih-bersih dulu. Ya, yuk, yuk. Setelah dari rumahnya Mas Rizal, kita musyawarah lagi sama Ustadz Ako, sama santri-santri di masjid. Kita belajar agama, mengamalkan sunnah. Malam harinya, ya kan, kita ini mau sholat hajat. Sebentar lagi kita mau istirahat, kita mau tidur iktikaf di masjid ini. Tetapi jangan lupa, salah satu adab tidur itu adalah mandi ayat. Mandi ayat. Dan jangan lupa, kita juga harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Artinya kita sebelum tidur kita wudu dulu. Itu sunnah Ustaz. Jadi sebelum tidur harus wudu dulu. Sunnah, iya sunnah. Rasul seperti itu. Kalau sebelum tidur wudu. Silakan mau wudu. Iya Ustaz ya. Ustaz ke wudu dulu ya. Ya, maaf. Pas kita ngambil wudhu, kita ngelihat ada orang nggak pakai baju lewat. Itu bukannya? Itu Mas Rizal, Pak? Iya, Mas. Kok nggak pakai baju dia? Mau kemana, Mas ya? Jangan-jangan dia. Ayo, Mas. Mana dia? Sana, Mas. Kejar aja, Mas. Kita kejar nggak? Akhirnya kita sama santri sepakat, ayo kita ikutin dia. Ini pasti ada yang nggak beres. Buru-buru kita ikutin dia, kita pelan-pelan awasin dia, dan ternyata bener itu Mas Rizal. Kemana dia? Kemana ini? Ini ke arah mana ini? Hah? Astagfirullahaladzim. Ayo hati-hati, awas aja deh. Ngapain coba dari sini malam-malam? Nggak pakai baju loh. Kita ngeliat di situ ada pohon besar banget. Apa yang dia lakukan di pohon besar itu? Coba, dia pasti bersekutu sama jin. Dan di situ dia ada jenglot. Itu ngapain dia? Itu Mas. Masya Allah. Astagfirullah. Kita ngeliat dengan jelas dia pegang jenglot itu, dia baca-baca mantra di situ, dia gerak-gerakkan tangannya seperti ritual, dia berusaha nahan di situ, jenglot itu terus bergetar, kemudian dia terus berusaha nahan sampai dia teriak, dan akhirnya dia ngeliat kita, tatapan sorot matanya tajam dan seperti siluman.
Hei! 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 Mas, nengok ke sini, Mas. Mas. Mas Rizal. Mas, masih ada waktu, Mas, untuk bertobat, Mas. Mas, tinggalkan, Mas. Ini musrik, Mas. Dan waktu kita samperin, dia berusaha untuk kabur, dia loncat, dia pergi ninggalin kita semuanya. Kita kejar dia. Ayo, Mas. Mas Rizal. Coba ini pakai, dia pakai apa ini? Ini jenglot ini. Perbuatan terkutuk, Mas. Bakar. Bakar. Ada bang korek nggak? Nanti Pak Ustadz aja, Mas. Udah kasih tim aja bakar. Yuk kita kejar. Kemana dia? Kita kejar dia masuk ke kebun-kebun, dia masuk ke hutan-hutan di situ sampai akhirnya dia menuju ke suatu tempat. Apa ini itu? Ayam. Dia ngambil salah satu hewan ternak di situ dan itu adalah ayam. Dia buru-buru ngumpet, dia makan ayam itu hidup-hidup. Dia ngambil ayam, buat apa? Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Woi! Mas Rizal! Mas ngapain, Mas? Astagfirullahaladzim. Mas! Woi! Astagfirullahaladzim. Mas itu ayam, Mas. Astagfirullahaladzim. Mati dia. Astagfirullahaladzim. Ini gak dimakan, Mas. Cuma diambil darahnya, Mas. Sekarang berarti dia seakan-akan dia jadi jenglot. Astagfirullahaladzim. Mas, ayo kejar, taruh. Akhirnya kita sepakat, kita harus cari terus. Yang namanya Mas Rizal ini harus kita cari. Sampai akhirnya kita ngelihat dari jauh. Dia menuju ke sebuah rumah dan kemudian dia ambil seorang perempuan. Astagfirullahaladzim. Itu dia lagi. Mas, bawa cewek, Mas. Langsung kita teriak, kita samperin dia, perempuannya dilempar begitu saja, dia lari tuang langgang. Kita kejar dia. Anggi bantuin perempuan ini, tolongin perempuan ini. Astagfirullah, gimana ini? Panggil aja, kasihan. Mas? Panggil. Ayo kita, urusin dulu. Kita kejar sama santri-santri, kita kejar yang namanya Rizal ini. Dia masuk ke hutan, kita kejar lagi, dia masuk ke tengah hutan, akhirnya di situ kita kepung. Kepung. Astagfirullahaladzim. Ini Mas dalam penguasaan setan ini, Mas. Istighfar, Mas. Dia kita kepung di situ, dia marah di situ. Kita bacain doa-doa di situ ya. Kita berharap dia sadar, kita berharap jin yang ada dalam tubuhnya hilang di situ. Tapi apa yang terjadi? Dia pukul 2 santri. Bismillahirrahmanirrahim. Asal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kita pegang lagi, kita paksa lagi di situ untuk kita tangkap dia. Ternyata di situ dia malah ketawa. Coba kita bacain doa, dia seperti ketawa di situ. Kita bacain doa, dia sedikit ikut di situ. Tapi dia tetap aja berontak di situ. Bahkan terakhir kita semua ditendang dan 2 santri itu sampai terpental, mereka pingsan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ta'khudhuhu sinatun wa nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Pegang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas saya berdoa di situ minta perlindungan Allah, ya. Saya merasa ada sesuatu yang mendekat di situ dan saya langsung teriak sama kru, coba tolong panggil Ustadz Akot ini orang tambah kuat. Bahaya ini. Awas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Panggil Ustaz Akot. Panggil Ustaz Akot. Minta bantuan Ustaz Akot, dipanggil sama Ustaz Akot, dan pas saya berusaha untuk baca lagi, ada seperti seseorang yang mukul kepala saya. Puak, pusing sekali. Mata udah gelap, saya nggak bisa ngeliat apa-apa di situ. Aduh, sakit banget sampai akhirnya saya terkapar di situ. Dan saya tiba-tiba bangun ngelihat ada Ustadz Akot, alhamdulillah, yang bantuin di situ. Ustadz Akot bantuin baca-baca di situ ya. Dengan izin Allah, walaupun jin itu tadinya ngeramein Ustadz Akot, jin itu tadinya ngikutin bacaan Ustadz Akot. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dia bisa Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Dicari makolat. Astagfirullahaladzim. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Lahu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la yaduhu hifdhuhuma wa la yadim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya Allah qawi makhluk dhaif. Alhamdulillah. Ya, atas izin Allah, akhirnya jin yang ada dalam tubuhnya Mas Rizal itu bisa dikalahkan, bisa dikeluarkan. Pak Rizal kemudian lemes badannya di situ, dia jatuh pingsan di situ, roboh. Akhirnya kita bantuin Mas Rizal, kita minta tolong tim, ayo kita gotong Mas Rizal. Astagfirullahaladzim, kasihanin Pak Ustadz. Kasih madu. Oh itu madu Pak Ustadz. Biar apa Pak Ustadz? Madu ini kan disebutkan di dalam Al-Quran, yahruju min butuniha sarabu muhlalifun alwanuhu fihi sifa'ulinas. Jadi kata Allah, dari perut lebah itu keluar minuman madu yang berwarna-warni, fihi sifa'ulinas, di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Makanya sebentar lagi madu ini akan bereaksi dan dia akan kembali kuat badannya, segar badannya. Sehat kembali Pak Ustadz, insya Allah mudah-mudahan ya. Nanti kita bawa aja. Yuk teman-teman dibantu yuk. Bantu. Yuk. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kita ajak ke masjid di situ ya. Kita suruh Mas Rizal ini mengambil air wudhu. Kita suruh Mas Rizal ini sholat taubat. Kita suruh Mas Rizal ini baca ayat suci Al-Quran. Kita ajak Mas Rizal ini kholaqul Quran di situ. Dia walaupun bacanya susah, tapi Mas Rizal ini insya Allah akan dapat pahala. Pahala karena membaca dan pahala karena berusaha untuk susah membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustaz. Iya. Ini saudara kita nambah satu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Namanya Mas Rizal. Ya, insya Allah Mas Rizal ini akan ikut 3 hari di sisa ya. Insya Allah. Dan mungkin selama 3 hari ini Mas Rizal nggak boleh pulang-pulang rumah, nggak boleh tidur di rumah, tapi harus tidur menginap di sini, belajar agama di sini dan mengamalkan sunnah-sunnah di sini. Nah mungkin sebelum kita memulai 3 hari ini, Mas Rizal mungkin boleh cerita sedikit sama Pak Ustadz Akot. Iya, internal. Saya punya masa lalu yang gak benar, gak baik. Saya jahat. Saya suka pukulin istri.
Mertua saya juga tidak saya hargai. Astagfirullah. Saya mengenal ilmu sesat, Pak Ustaz. Apa itu, Mas? Jenggot. Di situ dia merasa salah, di situ dia merasa dosa besar. Kenapa dia bersekutu sama jin? Kenapa dia menggunakan media jenglot untuk melakukan itu semua? Saya menyesal, Pak Ustaz. Tapi setelah saya sadar, saya sudah kehilangan semuanya. Istri saya, anak saya, keluarga saya. Mereka menganggap saya orang yang sesat. Mereka nggak mau lagi bergaul dengan saya. Masya Allah. Bahkan saya belum ketemu dengan anak istri saya. Tolong bantu saya. Insyaallah. Bantu saya. Insyaallah. Saya ingin memperbaiki diri saya. Insyaallah. Saya ingin bertaubat. Insyaallah. Saya ingin mendapatkan kembali keluarga saya. Saya ingin mencari nafkah dengan cara yang halal. Amin. Nangis dia di situ. Dia penuh penyesalan. Ya, dia pengen taubat. Dia pengen ketemu istrinya, dia pengen ketemu orang tuanya. Istrinya di mana? Dia juga nggak tahu. Ya, jadi makanya kita mau beritikaf itu begitu. Itikaf itu artinya kita berdiam diri di masjid. Maksud dan tujuannya adalah untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin selama ini kita jauh daripada perintah-perintah Allah, maka dengan itikaf ini kita jaga, terutama sholat 5 waktu kita jaga. Kemudian nanti ada belajar halaqah Quran, ada belajar silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, ini kita amalkan ketika itikaf ini. Seperti itu. Ya, kalau bersedia siapa 3 hari, ya bagus sekali. Saya sudah berniat untuk bertaubat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Saya akan bertaubat. Seperti tadi telah menjolimi mertua, menjolimi istri, maka selain kita melakukan hubungan baik dengan Allah, maka kita pun harus minta maaf kepada orang-orang yang bersangkutan. Itu syarat tobat. Gitu. Insya Allah siap ya? Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan membahas tentang adab perjalanan atau adab safar, ya. Jadi semua makhluk hidup berjalan. Nah, oleh karena itu bagaimana perjalanan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perjalanan kita harus mengikuti contoh daripada yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apabila kita mau melakukan safar atau mau melakukan perjalanan, maka keluar dari rumah kita baca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Kemudian naik kendaraan baca bismillah. Setelah duduk alhamdulillah. Jadi ketika kendaraan bergerak di tempat datar, zikirnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika kendaraan menurun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika kendaraan menanjak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kendaraan berbolak-belok, zikirnya wala haula wala quwata illa billah. Ketika kendaraan melintas di atas jembatan, doanya Allahumma ya Rabbi salim salim. Makanya Islam itu disebut agama sempurna itu gitu. Semua pergerakan kita dalam hidup ini ada doanya semua. Dan kalau kita amalkan itu bernilai ibadah di sisi Allah. Ya. Karena kita mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia minta izin sama kita untuk ketemu sama mertuanya. Dia berharap istrinya sudah pulang ke rumah mertuanya. Ustaz, Ya. hari ini saya niat berkunjung ke rumah mertua saya. Saya mau minta maaf. Sekaligus saya mau mencari istri saya. Boleh. Saya permisi dulu Pak Ustaz. Ya, silakan. Ada yang mau nemenin kita apa sendiri aja? Kita temenin. Insya Allah kita nanti teman. Insya Allah. Kita bikin silaturahmi Mas. Ya. Jadi sebenarnya kalau tikaf ini kan nggak boleh pulang
Iya. Mencoba untuk meminta maaf ke mertua, yang mungkin belum. Iya, iya. Asal kembali lagi di Iya, Sini lagi, minta ya. maaf, ya, biar hati saya tenang dulu. Betul. Saya baru kembali ke sini. Iya. Nanti kan udah janji kan mau 3 hari di sini kan? Iya, Iya. saya ingin minta maaf saja. Iya, iya. Supaya lebih tenang. Iya, betul. Kita temenin ya. Iya, mari Mas. Pak Ustadz, pamit. Silakan. Iya, iya. Assalamualaikum. Akhirnya kita coba antarkan Mas Rizal ini untuk ketemu sama mertuanya. Dia pengen ketemu sama mertuanya, pengen ketemu sama istrinya, sekaligus pengen minta maaf sama mertuanya. Pas kita sampai rumahnya Pak Gusti, kita ngeliat di situ Pak Gusti lagi nyuapin istrinya. Pas kita deketin, Assalamualaikum. Ngapain kamu kesini lagi? Asal sih Pak. dia langsung marah-marah, dia langsung samperin Rizal, dia langsung maki-maki Rizal, dia langsung dorong Rizal sampai ke jungkir ke tangan. Pak, sudah Pak, dia mau minta maaf, Pak. Ngapain dia mau minta maaf, Pak? Dia mau minta maaf. Pak Rizal mau minta maaf, Pak. Pak Rizal, Pak. Dia nangis, dia minta maaf di situ, Pak. Tolong saya, Pak. Maafin saya, Pak. Tolong kasih kesempatan saya untuk bertobat, Pak. Tolong kasih kesempatan saya untuk berbuat baik, Pak. Tolong, Pak. Rizal tahu salah, Pak. Rizal salah. Tapi Rizal tidak bermaksud melakukan itu, Pak. Rizal tidak sengaja, Pak. Rizal juga tidak mau menyakiti Bapak dan Ibu, Pak. Kamu sudah hancurin anak saya! Ya! Maafin Rizal, Pak. Maafin Rizal. Pak istighfar, Pak. Pak istighfar, Pak. Rizal nyesel, Pak. Astagfirullah. Coba dengerin, Pak. Dia ini benar-benar mau minta maaf, Pak. Rizal udah bertobat, Pak, dia, Pak. Rizal minta maaf. Rizal salah, Pak. Maafin Rizal, Pak. Saya ingin ketemu istri saya, Pak. Temukan saya dengan dia, Pak. Tolong, Pak. Kasih kesempatan, Pak. Kasihan Mas Rizal, Pak. Dia udah tobat, Pak. Sekarang mencari mereka, Pak. Yang penting, Pak, pertemukan ya Mas Rizal ini sama anak Bapak. Pak Gusti akhirnya mau maafkan Mas Rizal. Dan Pak Gusti pun bilang, kamu harus minta maaf sama ibu. Sekarang kamu saya maafin ya. Tapi kamu harus cari anak saya sampai dapat ya. Baik. Sekarang kamu ikut ke dalam, minta maaf sama ibu ya. Ayo. Dia akhirnya minta maaf sama ibu mertuanya. Dia mengaku salah, dia mengaku kilaf. Dia janji tidak akan mengulanginya lagi. Rizal mengorbankan semua. Mengorbankan keluarga. Dia minta maaf sama mertuanya di situ. Dan alhamdulillah ibunya Ika pun memaafkan akhirnya. Alhamdulillah. Maafkan janji Ika sampai dapat. Rizal janji. Rizal nggak akan ngulangi ini semua. Rizal akan cari istri Rizal. Sabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Walaupun dengan perjuangan yang susah, walaupun awalnya ditolak, awalnya dihina, awalnya dipukul, tapi alhamdulillah akhirnya kedua orang tuanya Mbak Ika mau menerima, mau memaafkan Mas Rizal. Cari istri kamu sampai dapat. Asal Bapak Ibu maafin saya. Ibunya cerita, iya anak saya Ika ini dekat sama Nila.
Mungkin sering curhat sama Nila, coba aja ke rumahnya Nila. Mungkin bisa dapat informasi tentang anak saya. Selamat pamit Ibu ya. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kita pamit Bu ya. Assalamualaikum. Bantu doa ya Bu ya, sama-sama kita Bu ya. Alamat rumahnya Nila udah dikasih, RT RW-nya juga dikasih, desanya juga udah dikasih, kita menuju ke sana. Pas kita sampai rumahnya, kita ketok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Mas? Kamu Rizal kan? Lah, ini ngapain nih bawa kamera begini? Begitu Nila ini ngelihat ada Rizal di situ, langsung dia marah, langsung dia maki-maki Rizal. Nila, Tika ada di rumah kamu. Ngapain kamu cari-cari Tika? Tika itu nggak pulang. Barangkali mampir ke rumah kamu. Tika tuh udah cerita ya semuanya ya. Gimana jeleknya kamu? Iya Mas, dia tuh ya suka mukulin istrinya Mas. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sekarang Mas Rizal ini mencoba untuk bertobat. Iya. Alah, tobat-tobat kemana aja Mas? Minta saksinya Mbak. Aku serius. Aku mau minta maaf. Tolong kasih tahu aku. Percuma aku kasih tahu juga. Kamu itu pasti ngelakuin lagi. Aku nggak seburuk itu Nila. Tolonglah kasih tahu aku. Nila nggak mau ngasih tahu di sini. Sampai akhirnya Rizal terus memohon, terus meminta sama Nila sampai dia berusaha untuk ngedobrok di bawah, minta sama Nila, tapi ternyata Aku mau memperbaiki semuanya. Aku mau minta maaf. Aku mau jelasin semuanya. Mending sekarang kamu pergi aja. Pergi. Kalian bawa dia pergi. Kalian juga semua pergi. Ngapain di sini? Keluarkan istri aku. Gak ada kita Izinkan nggak aku di sini. masuk Nila, itu istri aku. Demi Allah, Ada nggak? Nila. Mas, orang kayak begini tuh ya, tobatnya bohong. Harusnya Mas itu ya, jangan mau dibodohin sama dia. Jangan mau, Mas. Astagfirullahaladzim. Iya, Mbak. diusir kita semuanya, suruh pergi kita semuanya, dan kita nggak dapat apa-apa di situ. Tika, Tika. Tika pasti ada di sana. Tika, Tika. Setiap bintang kan memudar, ada masanya kan menghilang. Segala sesuatu ada batasnya, tiada yang abadi di dunia ini. Prosesnya kita belum bisa terbaik hari ini Mas. Nggak apa-apa, nanti kita usaha lagi Mas ya. Kita coba istri aku Mas. Ya Mas, sabar Mas ya. Kita sama-sama cari Mas. Ya minta sama Allah ya, minta sama Allah. Mungkin ya Allah masih pengen Mas terus berusaha lebih banyak lagi, lebih kuat lagi usaha Mas ya. Allah mungkin di sini lagi uji Mas sekarang ya Mas ya. Tunjukkan sama Allah ya Mas ya. Tunjukkan Mas bisa, tunjukkan Mas benar-benar lurus mau tobat, mau cari istrinya Mas.
Baik, sekarang kita mau belajar halaqah tajwid, terutama yaitu belajar membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Karena membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat hukumnya wajib atau fardu, termasuk rukun sholat ya. Ya coba Mas Rizal, ajarin tuntun dan tuntunnya. Nah gitu, ikutin dia ya. Dia belajar bagaimana adab-adab, dia belajar juga Al-Quran, dia belajar juga bagaimana taubatnya seseorang, harus sholat taubat, bagaimana daya tahajudnya seseorang, dia di situ minta ampun sama Allah, dia minta ampunan sama Allah supaya dimaafkan sama Allah di situ, masya Allah. Ampuni hamba. Begitu banyak salah, begitu banyak dosa. Hamba sudah menyanyiakan istri hamba, durhaka kepada mertua hamba. Hamba menyesal ya Allah. Hamba bertaubat. Hamba bertaubat ya Allah. Hamba kembali kepadamu ya Allah. Mohon ampuni hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Pas kita lagi itikaf, tiba-tiba kita lagi musyawarah di situ, Pak Gusti tiba-tiba datang ke masjid dan dia panik, bingung, ketakutan, minta tolong sama kita. Saya kumat lagi. Dia sudah kejang. Dia teriak-teriak. Astagfirullah. Badannya panas dan rasanya kayak ditusuk-tusuk jarum. Tolong Pak Ustaz. Buru-buru kita ikutin Pak Gusti menuju ke rumahnya. Pas sampai di rumahnya Pak Gusti, Bu, ayo masuk. Ibu, loh, istri saya kemana? Ibu mertuanya Mas Rizal nggak ada di situ. Tambah panik, Pak Gusti, siapa yang ngambil istri saya? Nggak mungkin istri saya bisa bangun secepat itu. Nggak mungkin, ini pasti ada yang ngambil istri saya. Tidak ada Mas. Coba cek kamar Pak. Coba. Ada, Ibu. Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Tidak ada. Bu. Bu. Mas. Itu ibu Pak. Itu suaranya itu. Pas kita lagi panik, kita lagi shock, terdengar suara perempuan di situ. Tolong Mas, tolong Mas, tolong. Itu di sana. Itu Mas. Mas, di sana Mas. Di sana suaranya. Jalan. Oke. Ayo. Buru-buru kita lari, kita cari suara itu, masuk ke hutan kita cari suara itu, masuk ke kebun kita cari suara itu, sampai akhirnya Ibu! Bu! Siapa itu Pak? Siapa? Ada yang kenal nggak itu siapa? Ada kenal nggak Pak? Itu suara anak saya Pak. Buru-buru kita samperin gudang itu, kita semua datang ke situ, suaminya panik, Mas Rizal juga panik di situ. Ada apa ini? Gak bisa Mas. Saya masih Ini dengar jelas suara ritual di sini. Suara yang sama yang dilakukan sama Mas Rizal waktu di pohon, sama banget suaranya. Ritual seperti yang dilakukan sama si Rizal. Sama ini Mas suaranya Mas. Masya Allah. Ini apa sih Mas? Ini bahaya. Iya, dobrak aja Pak. Kita tambah panik, tambah bingung di sini. Akhirnya kita sepakat, kita dobrak aja. Pegang.
Astagfirullahaladzim. Ternyata benar di situ ada seseorang lagi ritual dan di situ ada Ika yang lagi terikat ya. Mukanya pandangannya kosong seperti tidak tahu arah dan di situ ada mertuanya Rizal. Pak, tempatnya jangan di sini Pak, udah tempatnya nih nggak enaknya, auranya nggak enak di Akhirnya dibuka sama Mas Rizal. Ya. Masker yang nutupin mukanya, kupluk yang nutupin kepalanya juga dibuka semuanya dan ternyata buka mas. itu adalah Bambang. Orang yang bekerja di tempat rumahnya Mas Rizal. Tukang kebun, tukang bersihin kolam. Itu adalah Bambang. Lu apain? Lu apain bini gua? Gua tampung di rumah gua. Balasan lu apa? Salah gua apa? Salah bini gua apa? Dia ngaku di situ, saya selama ini tidak punya dendam sama kamu, tapi saya cuma dendam sama Gusti. Gua tuh gak dendam sama lu. Gua tuh dendam sama dia. Lu ingat? Perempuan yang lu hamilin dan lu telantarin di tengah hutan. Lu kenal kan Ibu Sumi? Ya, itu tuh ibu gua. Anaknya bingung, Ika juga bingung, Rizal juga bingung. Siapa Sumiati? Di situ dijelaskan sama Bambang. Sumiati adalah pembantu kamu yang 20 tahun yang lalu bekerja sama kamu. Ingat kan? Pembantu itu kamu. Sumi itu kan dulu pembantu kita, Pak. Sebenarnya Ibu Sumi itu masa lalu Bapak. Dia hamil karena Bapak. Lalu buang Ibu gua di lautan. Pak Sari, Pak. Mana tanggung jawab lu, Pak? Mana tanggung jawab Bapak? Mas, sudah Mas, astagfirullahaladzim. Maafin Bapak. Maafin Bapak. Kalau kamu belum puas, pukul Bapak terus. Cekik Bapak. Bunuh aja Bapak. Bunuh Pak. Bunuh aja Bapak. Bunuh. Marah dia dendam di situ akhirnya. Dan akhirnya dia Bambang ini setelah tahu keadaannya dia melamar pekerjaan di tempatnya Mas Rizal. Dan disitulah ternyata dendamnya Bambang dilaksanakan. Dia menggunakan media jenglot ya untuk merasukin Mas Rizal. Jadi Mas Rizal ini dulunya tidak pernah niat untuk bersekutu sama jin. Ternyata Bambang yang melakukan semuanya. Bambang yang melakukan semuanya, mengatur semuanya sehingga Mas Rizal terpaksa bersekutu sama jin. Bersekutu sama jenglot di situ. Untuk membalaskan dendamnya, dihancurkan rumah tangganya Mas Rizal. Sehingga Ika ini dianiaya, dipukul sama Mas Rizal. Dan juga rumah tangganya Pak Gusti dihancurkan juga dengan apa? Dengan ibunya. Maafin Bapak, nak. Bapak ingin kamu hidup dengan Bapak. Maafin Bapak, nak. Maafin Bapak, nak. Setiap bintang kan memudar, ada masanya kan menghilang. Segala sesuatu ada batasnya, tiada yang abadi di dunia ini. Ya Allah, Engkau begitu baik. Engkau begitu pengasih, Maha Penyayang. Hamba-Mu yang selama ini menzolimin orang. Hamba-Mu yang selama ini berbuat zina sama pembantunya. Engkau berikan hidayah. Engkau cucuri nikmat. Sehingga apa dia mau bertobat. Sehingga apa dia bisa berkumpul keluarganya lagi. Masya Allah. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai kita menyesal selama ini atas perbuatan kita di masa lalu. Jangan sampai kita ini ya, rugi dengan apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Mulai dari saat ini ya, perbaikin kehidupan kita, perbaikin ya, keimanan kita, perbaikin ibadah kita, agar insya Allah ya, kita tidak melakukan dosa, agar insya Allah kita tidak hina di mata Allah. Hanya Allah lah yang bisa menolong kita, hanya Allah lah yang bisa membantu kita, hanya Allah lah yang bisa memaafkan kita. Mudah-mudahan kita dimaafkan sama Allah, mudah-mudahan kita diangkat derajat kita sama Allah untuk menjadi orang yang beriman. Ya, nonton terus Titik Balik setiap Senin sampai Jumat jam 21.30 ya, bersama saya Mandala Budi Soji di Trans 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.